Kalau kamu tanya siapa itu Dot, dia adalah orang yang paling sering tertawa, tapi juga paling jarang benar-benar bahagia. Di depan tongkrongan dia bisa jadi paling cerewet, suka godain teman, paling ribut kalau kopi belum datang. Tapi di balik itu semua, ada satu nama yang terus berputar di kepalanya. Gea. Gea bukan perempuan biasa. Dia bukan tipe yang suka tampil di depan, bukan yang suka pamer hubungan. Tapi kalau kamu tahu caranya mencintai, Gea adalah perempuan yang selalu hadir meski kamu sibuk. Dan itulah masalahnya. Dot terlalu sering sibuk. Dulu setiap pesan Gea masuk, langsung dibalas. Telepon, diangkat meski sedang capek. Tapi lama-lama, perhatian itu mulai pudar. Bukan karena Dot tidak sayang, tapi karena terlalu yakin Gea akan selalu mengerti. Namanya juga hubungan dewasa, katanya. Nggak perlu chat tiap jam. Nggak harus selalu bareng, yang penting saling percaya. Tapi yang Dot lupakan adalah perempuan yang terlalu lama mengerti. Bisa lelah tanpa bilang-bilang. Minggu ini Gea mulai berubah. Pesan yang dulu cepat dibalas, kini hanya centang biru. Telepon yang dulu penuh tawa, kini sunyi. Dan Dot mulai merasa aneh. Ia mencoba bertanya di tongkrongan. Bercanda, tapi matanya mulai ragu. Kalian lihat Gea enggak? Kok WA gue dibiarin dari pagi? Teman-temannya tertawa, mengira itu cuma Dot yang baper. Tapi dari sorot matanya, aku tahu Dot sedang takut kehilangan sesuatu yang tak ia jaga. Malam itu hujan turun. Langit seperti ikut memahami rasa gelisah Dot. Ia bingung antara gengsi atau pergi. Tapi akhirnya ia berdiri dan berkata pada ibunya, Bu, aku mau ke rumah Gea. Ibunya tersenyum, walau sedikit sinis. Mau minta tanggung jawab? Dia bikin kamu nggak bisa ketawa hari ini, ya? Hati-hati Dot, jangan sampai karma datang dari arah yang enggak kamu sangka. Dot hanya menunduk. Ia tahu ibunya benar, karena dulu ia juga yang bikin ibunya patah hati karena Pak Budi. Mungkin kini gilirannya. Sesampainya di rumah Gea, ia mengetuk pintu dengan jantung berdebar, penuh harap, penuh rindu. Permisi, assalamualaikum. Pintu terbuka. Bukan Gea yang menyambut, tapi ibunya. Wajahnya tenang, tapi tidak hangat. Geanya udah tidur, Dot. Hah? Tidur, Tante? Tapi ini belum jam 9. Capek mungkin, lagi nggak bisa diganggu. Besok aja ya, Dot. Dot mengangguk, berusaha tersenyum, tapi hatinya ambruk. Karena ia tahu, Gea bukan tipe perempuan yang tidur sebelum rindu reda. Sepanjang perjalanan pulang, Dot diam. Hujan masih turun. Jalanan basah, tapi dadanya lebih basah lagi. Ia mulai mengingat ulang semua kesalahan kecil yang ia anggap remeh. Tidak membalas chat, tidak mengangkat telepon, tidak datang saat Gea butuh teman cerita. Ia kira Gea akan selalu ada. Ia kira Gea akan selalu mengerti. Padahal, mengerti bukan berarti tidak pernah merasa sakit. Di dalam kamarnya, Dot menatap layar ponsel. Pesan terakhir dari Gea masih belum dibalas. Sayang, kangen ketemu yuk. Pesan itu sudah dikirim 2 hari lalu. Dan Dot baru sempat baca hari ini. Ia membalas, maaf ya, aku sibuk akhir-akhir ini, tapi aku sayang kamu. Tidak ada jawaban. Tidak malam ini, dan mungkin tidak besok juga. Karena ketika seseorang sudah terlalu lama menunggu, kadang yang ia butuhkan bukan lagi jawaban, tapi kejelasan. Dot akhirnya mengerti. Cinta itu seperti hujan. Kalau kamu tidak segera meneduhkannya, ia bisa berhenti kapan saja. Dan malam itu, di bawah hujan yang dingin, Dot sadar ia masih mencintai Gea. Tapi belum tentu Gea masih menunggunya.